Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qail fi kitabihil karimi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah, tema yang kita angkat kali ini adalah kenapa Al-Quran diturunkan. Kalau pertanyaannya seperti itu, yang tanya umat Islam, yang tanya umat yang iman, tentu tujuannya adalah untuk lebih mendalami pemahaman tentang Al-Quran. Sahabat sekalian, turunnya wahyu itu tidak serta-merta asal turun. Kita lihat mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihi salam. Apa mukjizatnya? Tongkat. Karena berhubungan dengan kaumnya. Kala itu kaumnya itu senangnya ilmu perdukunan. Kala itu kaumnya itu senangnya ilmu sihir. Contoh, ketika Nabi Musa alaihissalam diundang oleh Raja Fir'aun, ditantang dengan para ahli nujumnya, tukang sihirnya, sehingga tukang sihirnya membuat sihir tali belali sehingga menjadi ular. Nabi Musa dengan tongkatnya, mukjizat tongkatnya dipukulkan jadi ular besar, kalah mereka. Contoh begini, di dalam Al-Quran Allah juga menyampaikan peristiwa tentang Nabi Musa yang ini, menunjukkan mukjizat tongkatnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu isnata asyrata 'aina. Al-ayah. Ketika Nabi Musa diminta, wahai Musa, kaum kami ini enggak punya air, kami pingin air, kami kehausan di tengah padang pasir. Coba kamu mintakan kepada Rabbmu, coba kamu minta kepada Allah. Maka wa idistasqa Musa liqaumi, ketika Nabi Musa minta kepada Allah tentang air, ya Allah berikan umat kami, kaum kami air. Apa kata Allah? Faqul nadrib bi'asakal hajar. Musa, pukulkan tongkatmu ke batu. Maka kala itu umatnya Nabi Musa melihat dengan batu dipukul pakai kayu keluar air. 12 kali pukulan dengan 12 kali tempat muncul air semua. Maka mereka sebagian besar tentu akan iman dan mengimani. Itulah salah satu mukjizat di zaman Nabi Musa, bentuknya tongkat. Karena apa? Kondisinya senangnya sedang sihir perdukunan. Nah, ketika Al-Quran diturunkan, kenapa Quran diturunkan? Bentuknya syair Arab, bentuknya kalimat-kalimat Arab. Kala itu lagi rame-ramenya tentang syair, tentang puisi, tentang sajak. Maka ketika mereka lagi dinyatakan hebat, kalau membuat syair Arab hebat, maka turunlah Al-Quran dengan susunan kalimat yang tidak ada tandingannya, karena itu semuanya dari Allah. Maka Allah menyampaikan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli. Wahai kamu manusia Arab yang memang belum pada percaya dengan Al-Quran,
Wahai kamu orang-orang kafir Quraisy, wahai kamu semuanya yang enggak iman kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran tetap dinyatakan itu adalah syair, itu adalah sihirnya Muhammad. Wa in kuntum fi raibin, kalau tetap ragu, mimma nazzalna, dari apa yang aku turunkan, fa'tu bisuratim mimisli, ayo datangkan satu surat saja untuk mengimbangi ayat-ayat Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, ajak para ahli syairmu, ajak para ahli puisimu yang memang hebat. Tapi syaratnya satu, kata Allah, min dunillah, jangan ajak Allah untuk urusan ini. Sampai hari ini belum ada syair Arab yang bisa mengalahkan Al-Quran. Maka kenapa Quran diturunkan? Pertama, mukjizat itu untuk mengimbangi kala itu syair-syair orang Arab yang sedang berlomba. Tapi arah yang pasti diantaranya adalah ya sama-sama yang sering disampaikan, ini bulannya bulan Ramadan. Kenapa Al-Quran diturunkan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa tujuannya? Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, memberikan petunjuk, hidayah kepada manusia. Dan Quran itu yang menjelaskan antara yang hak dan yang batil. Pemirsa Al-Baqiyah TV, kalau sudah bicara memberikan petunjuk, memberikan hidayah, karena apa? Kebanyakan manusia kalau tidak dikasih hidayah, tidak dikasih pedoman, tidak dikasih petunjuk, maka jalannya semau sendiri. Contoh kecil beginilah. Ada orang mengatakan, saya kerja sendiri. Saya umpamanya petani, tanam padi ya tanam sendiri, yang capek saya, yang nyanggul saya. Kalau pengusaha saya yang usaha, pas waktunya kudu zakat, kenapa saya kudu zakat, kenapa saya kudu berbagi? Di Al-Quran ada aturannya, diatur oleh Al-Quran. Dan Quran itu saudara sekalian, terlepas dari nanti akan kita paparkan yang mendetail, kenapa menjadi hidayah yang kayak apa? Ini contoh, ada hidayah yang luar biasa. Tentu sama-sama ingat sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab. Itu memusuhi Islam, orang yang gede, tinggi, gagah, perkasa, ahli berantem. Itu memusuhi Nabi, bahkan akan membunuh Nabi. Hati yang keras, memusuhi Islam dengan keras. Alhamdulillah, lentur dadanya. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi ketika saudara perempuannya baca Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Taha, wallahu a'lam bimuradi. Apa kata Allah? Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad, itu tiada lain supaya apa? Supaya mereka itu tidak akan terjadi kecelakaan. Atau gampangnya ngomong, aku nggak akan menurunkan Al-Quran kepadamu supaya mereka pada celaka. Nggak mungkin Quran diturunkan supaya pada celaka, tapi memberikan petunjuk, memberikan peringatan, illa tadhkiratan liman yakhsha, untuk memberikan peringatan bagi mereka yang masih takut kepada Allah. Maka sering disampaikan, ketika ada orang yang masih mampu dan lentur diingatkan dengan Al-Quran, itu orang-orang yang takut kepada Allah. Maka dalam surat Qaf ada kalimat fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Cukup ingatkan dengan Al-Quran Muhammad orang-orang yang masih takut kepada Kau. Sahabat sekalian, terus ada yang tanya lagi begini, Pak Ustaz,
Kalau kenapa Quran diturunkan, kami sering mendengarkan Pak Ustadz, Quran itu katanya 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Dalam tafsir Sawi 1.025.000 huruf. Itu apa ya diturunkan makblok 30 juz Pak Ustadz. Baik. Kalau tradisi di metropolitan di DKI, ya tepatnya di wilayah Jakarta Barat ini ada adat istiadat kalau sholat taraweh sudah memasuki hari ke-16. Kalau kita yang Asy-Syafi'iyah itu pakai baca kunut. Biasanya imam tarawehnya usolli sunatat tarawihi ra'ataini imam malillahi ta'ala, baca iftitah al-fatihah, terus suratannya biasanya Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr ila akhirih. Nah ini untuk menjawab, Ustadz, apakah Quran turun langsung 30 juz? Maka kalimah inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguh aku menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Syekh Nawawi di dalam kitab tafsir Munirnya merepresentasikan, ya Al-Quran kalau kalimatnya inna anzalna, awas kata-kata anzalna. Jadi dalam susunan kalimat Arab ada anzala, ada nazzala. Kalau anzala atau anzalna, nah ini kalau dalam kajian nahwu, af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fa wa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'ila tuf'il muf'alun muf'alun, anzala yunzilu inzalan wa mungzalan mungzilun mungzalun, anzila tungzil mungzalun mungzalun, anzalna. Ini artinya Allah menurunkan fi jumlatin wahidatin, 30 juz langsung diturunkan. Dari mana? Min lauhil mahfud, dari lauhil mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Itu betul, diturunkan langsung 30 juz dari lauhil mahfud ke langit dunia. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, atau dalam ulumul Quran nanti ada yang 6.300 sekian karena berbeda pendapat. 1.025.000 huruf itu turun langsung spontanitas, tapi ke Baitul Izzah. Adapun dari Baitul Izzah langit dunia oleh malaikat Jibril diturunkannya secara berurutan atau secara angsur. Selama 23 tahun sama-sama kita ketahui turun ayat, turun surat Al-Quran yang pertama kan namanya surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini turun. Lah ini turunan nazzalna. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kalau sudah kata-kata nazzala, nazzalna, maka itu ayat per ayat atau 7 ayat atau 1 surat selama 23 tahun. Jadi nuzulul Quran itu yang sangat mu'tabaroh, tanggalnya 17 Ramadan yang kemarin. Ustadz, ini ada kebingungan saya Pak Ustadz. Apa kalau nuzulul Quran 17 Ramadan, sementara kata-katanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nanti ada yang mengatakan tanggal ganjil. Ini bagaimana Pak Ustadz? Sekali lagi itu perbedaan pendapat dari para alim ulama. Tapi yang terpenting adalah turunnya Al-Quran itu sifatnya kalau lafadznya anzalnya langsung fi jumlatin wahidatin dari lauhil mahfud ke Baitul Izzah langit dunia, dari langit dunia diturunkan ke bumi itu berangsur selama 23 tahun. Contoh
yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu diwajibkan tahun kedua Hijriah setelah pindah ke Madinah. Ketika di Mekah selama 13 tahun belum wajib puasa, pindah ke Madinah baru 2 tahun diwajibkan puasa. Ayatnya bagaimana yang sering disampaikan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini namanya turunnya satu ayat. Apa maksudnya? Ini namanya nazzalna. Nazzala, turunnya itu berangsur, melihat kondisi, namanya asbabun nuzul. Maka kembali Al-Quran diturunkan, apa tujuannya? Tentu yang pertama hudal linnas, memberikan petunjuk. Yang kedua, bahasa yang jelas dalam surat Thaha yang menyebabkan sahabat Umar bin Khattab masuk Islam. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kami nurunkan Al-Quran supaya kamu untuk susah sedih itu enggak, tapi illa tadzkiratan liman yakhsha, tapi untuk ingat kepada Tuhan zat yang maha abadi, untuk mengingatkan orang-orang yang masih takut kepada Allah. Yang ketiga, tentu mukjizat diturunkan berhubungan dengan kondisi adanya Al-Quran, syair-syair yang sangat indah yang tidak ada lawannya, karena untuk menandingi syair-syair orang Arab kala itu. Mudah-mudahan Quran yang ada saat ini yang menjadi pedoman kita memang kalam Allah yang sangat istimewa karena penuh dengan cahaya. Kita akan mendapatkan cahaya Al-Quran dengan apa? Dengan 4 hal: dibaca, dipahami, dihayati, dan diamalkan. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjalankannya atas ridho dan izin Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.